Salah satu cara memperjuangkan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Korban Pak 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Senin malam 1 September 2025, suasana mencekam terjadi di kampus Universitas Pasundan dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa. Puluhan sisa gas air mata ditemukan, salah satunya di dalam kampus Universitas Pasundan. Tak hanya itu, pihak keamanan kampus menyebut 12 orang pingsan karena pekatnya gas air mata dari polisi. Ditembakkan, Pak, itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa mungkin Pak gas air mata yang ditemukan di sini Pak? Ada lebih dari 40 itunya kalau selongsongnya mah. Lebih dari 40. Ya tutup itu selongkongan Pak 12 orang. Kenapa itu? Pingsan. Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Jadi Polda Jawa Barat menyebut gas air mata tidak ditembakkan ke dalam kampus, namun ke arah massa yang mencoba memprovokasi polisi dan mahasiswa. Polisi menyebut tembakan gas air mata hanya dilakukan di jalan raya untuk membubarkan massa. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari Anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Sementara menurut kesaksian mahasiswa, polisi tak hanya menembakkan gas air mata ke dalam kampus, tapi juga berusaha masuk hingga 1 orang rekan mereka terluka dalam peristiwa ini. Mahasiswa mengecam tindakan represif polisi karena di dalam kampus Unisba dan Universitas Pasundan memang dijadikan lokasi untuk titik evakuasi. Balik ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli juga dilindas oleh motor yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHE. Titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk... Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kericuhan di Unpas dan Unisba Bandung. Polisi masih mengusut keterlibatan 6 orang yang diduga sebagai provokator. Tim Liputan Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV di gedung DPR Senayan, Jakarta. Sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Junedi Saputra. Triksi, selamat petang. Poin-poin tuntutan mahasiswa tadi kan sudah disampaikan. Lalu apa kemudian respons dari para pimpinan DPR? Ya, Medop, kalau sampai saat ini sekiranya sudah 1,5 jam lebih begitu ya, kami melihat audiensi ini berlangsung antara mahasiswa dengan pimpinan DPR. Nah, kali ini kami pantau terakhir memang masih giliran dari mahasiswa. Jadi tadi memang dalam kesepakatan awal diminta untuk para organisasi mahasiswa ini menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mereka untuk bisa didengarkan terlebih dahulu. Jadi yang kami lihat dan perhatikan, para pimpinan DPR atau dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPR RI mencatat apa saja setidaknya poin-poin yang disampaikan oleh para mahasiswa. Tadi kalau disampaikan ada 16 organisasi mahasiswa, jadi setidaknya sampai saat ini masih berlangsung setengahnya, Pedop dan juga saudara. Tuntutan-tuntutannya ada berbagai macam hal, tapi kalau misalnya saya rangkum tadi setidaknya yang ditegaskan adalah untuk meminta dibentuk
tim investigasi independen melihat banyaknya korban dari masyarakat maupun juga dari mahasiswa dalam unjuk rasa yang berlangsung pada beberapa hari di akhir Agustus maksud saya. Lalu kemudian juga dari Komnas HAM telah merilis setidaknya ada 10 korban yang terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta tapi ada yang di Makassar, ada yang di Solo, ada yang di Yogyakarta. Nah, kemudian juga bagaimana yang ditekankan tadi adalah menghentikan represif dari aparat dan juga kriminalisasi, bukan hanya kepada para mahasiswa tapi juga kepada masyarakat yang memberikan aspirasi ataupun juga yang melakukan unjuk rasa. Karena ini yang juga terlihat ataupun juga dicatat baik dari Komnas HAM maupun juga dari para mahasiswa ketika unjuk rasa berlangsung pada beberapa hari di akhir Agustus tersebut, Medop. Nah, itulah yang kemudian diminta untuk ditekankan bagaimana supremasi sipil ini ditegakkan, bagaimana reformasi terhadap kepolisian ini juga diminta untuk diperhatikan agar tidak terjadi lagi kriminalisasi maupun juga adanya represif dari aparat. Nah, kemudian yang juga tentu disinggung ataupun juga disampaikan adalah bagaimana kinerja ataupun juga integritas dari para wakil rakyat, yakni para DPR RI, anggota DPR RI yang kemudian juga sebenarnya ini menjadi tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa maupun juga masyarakat yang disampaikan dalam unjuk rasa, melihat bagaimana situasi saat ini, kemudian juga dengan kondisi masyarakat saat ini dibandingkan dengan apa yang terjadi di DPR ataupun juga di Kompleks Senayan, bagaimana ada tunjangan yang tinggi, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan dari para wakil rakyat ini yang kemudian ini dipertanyakan apakah kemudian para wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung ini bisa mewakilkan rakyatnya. Ini akan dilihat dari keterjawaban dari setiap aspirasi ataupun juga tuntutan yang sebenarnya dilayangkan dari berbulan-bulan lalu ataupun juga berhari-hari kemarin. Triksi, kami sudah dapat poinnya. Nah, tadi yang disampaikan juga oleh Saan Mustafa, terima kasih. Medop, tadi disampaikan bahwa ini menjadi ruang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga juru kamera Junedi Saputra melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.